Puji Tuhan, Shalom. Amin, Shalom. Kembali kita pada malam hari yang indah ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini Bapa. Kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi semua karena kasih dan anugerah-Mu yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Yesus kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sucikan hati kami Bapa, agar kami layak Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu yang maha suci dan maha kudus. Agar kami boleh layak Tuhan duduk sehidangan dengan Engkau Bapa, menerima kebenaran firman-Mu sebagai makanan kami yang sungguh-sungguh Bapa, yang berupa roti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pada malam hari yang indah ini, kebenaran firman Tuhan saya ambil di dalam Ulangan 1. Puji Tuhan. Ulangan 1 ayat 34 sampai dengan 36. Puji Tuhan. Ulangan 1 ayat 34 sampai dengan 36. Sudah dapat katakan amin. Mari kita baca bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Kecuali Kaleb bin Yefun, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini kembali kita membahas tentang umat Israel. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih, kalau membahas tentang umat Israel tentu tidak akan habis-habisnya. Karena umat Israel ini, saudara, adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Biji mata Tuhan. Amin. Amin. Tetapi dari kehidupan mereka kita boleh belajar banyak dan kita boleh bersyukur. Bapak Ibu saudara kekasih, dari kehidupan mereka, mereka yang lebih dulu merasakan ajaran Tuhan, didikan Tuhan. Amin. Yang belum tentu kita mampu seperti orang Israel. Amin. Makanya Tuhan bilang begini, barang siapa yang mengutuk umat Israel akan dikutuk, barang siapa memberkati umat Israel akan diberkati. Amin. Karena mereka ini menjadi role model kehidupan orang percaya. Bapak Ibu saudara kekasih, di dalam firman Tuhan yang kita baca dari Kejadian sampai dengan Wahyu, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka. Amin. Baik yang jahat maupun yang baik, semua ada di dalam firman Tuhan. Tinggal pilihan mana kita mau ikuti, yang benar atau yang tidak benar. Itu adalah pilihan Tuhan, dan itu adalah kasih dan bukti dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan itu maha adil. Dia tidak memaksakan kehendaknya seorang diri. Amin. Dia memberikan kepada kita pilihan, dan yang menjadi contoh itu adalah orang Israel. Amin. Orang Israel yang lebih dulu merasakan bagaimana Tuhan merencanakan segala sesuatu yang cangan, yang indah, dan itu diberlakukan kepada orang Israel. Amin. Dan tentu kalau kita boleh merasakan seperti orang Israel, belum tentu kita mampu, saudara. Amin. Makanya dari itu kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang Israel rohani. Amin. Kita boleh belajar dari kehidupan umat pilihan bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini Tuhan Yesus bilang, walaupun dia tegar tengkuk, keras kepala, tetapi dia adalah biji mata Tuhan. Amin. Kita boleh belajar tentang kisah dari bagaimana umat pilihan bangsa Israel. Kalau mau dipikir ya Bapak Ibu sedang kekasih, Tuhan kalau sudah bersumpah, dia itu tidak akan melanggar sumpahnya.
Amin. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara kekasih, dia tidak akan melanggar, pasti akan dia genapi sumpahnya. Dan di sini dikatakan pada ayat 1 dikatakan begini. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau berbicara tentang murka, kalau bilang marah, Bapak Ibu Saudara kasih itu DP level cuma sedikit. Amin. DP level kadar marah itu hanya sedikit. Tapi kalau murka, itu sudah marah sangat besar. Murka Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan murka. Amin. Kalau Tuhan marah itu, ya dia hanya mampu mentolerir segala tindak tanduk dari kejahatan umat Israel pada waktu itu. Tetapi Tuhan ini bilang, Tuhan dalam ayat 1 dibilang begini. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka. Puji nama Tuhan. Kalau berbicara murka berarti itu kemarahan Tuhan yang sudah tidak ada batas. Amin. Sehingga Tuhan berkata di ayat yang ke-35, tidak seorang pun dari antara orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Padahal Tuhan sudah bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Tetapi Tuhan bilang tidak ada angkatan pada angkatan yang jahat ini pada waktu itu ya saudara, bahwa angkatan itu akan masuk ke negeri yang baik yang Tuhan sudah janjikan. Bapak Ibu Saudara kekasih, pada kamu pikir di sini Tuhan sudah berjanji akan memberikan negeri yang paling baik yang penuh susu dan madu. Amin. Apa yang menjadi kesalahan dari umat Israel pada waktu itu? Amin. Di sini dikatakan ayat 1 kita baca. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau berbicara tentang gerutu, amin. Gerutu itu boleh dikatakan dengan seperti boleh disamakan dengan gerutu itu apa? Ngedumel kalau orang bahasa Jawa bilang. Baru apalagi kalau bahasa Manado bilang apa? Mengeluh. Amin. Menggerutu. Bersungut-sungut. Padahal kalau mau pikir Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau orang Manado bilang bafeto. Amin. Mama-mama yang sering bafeto yang di luar batas, itu Tuhan akan murka. Amin, apalagi papa-papa. Amin. Di sini Tuhan, ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka. Bapak Ibu Saudara kekasih, kadang-kadang kesalahan yang kecil, amin, yang kita anggap itu biasa, amin, yang kita anggap itu sepele, itu gerutu. Yaitu apa? Mengomel, yaitu apa lagi? Ngedumel, yaitu apa lagi? Mengoceh, yaitu apa lagi? Bersungut-sungut. Itu membuat Tuhan murka, saudara. Amin. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara kekasih, bagaimana kita mau menikmati segala apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel gagal masuk dalam masuk ke dalam negeri yang dijanjikan Tuhan. Bukan bangsa Israel, tetapi ada yang bisa masuk, yaitu kecuali Kaleb bin Yefun. Ayat 36, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anak yang akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Hanya seorang Kaleb dan Yosua yang bisa masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan bersama anak-anaknya. Yang lain itu semua gugur di padang gurun. Amin. Padahal Tuhan tidak inginkan itu, saudara. Yang Tuhan inginkan apa? Mereka semua masuk. Kesalahan mereka apa? Menggerutu. Amin. Ngedumel, bersungut-sungut. Amin. Di sini dikatakan, karena ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, saudara-saudara bayangkan, dalam kehidupan kita, kalau hari-hari kita menggerutu, hari-hari kita ngedumel, hari-hari kita bersungut-sungut, mau jadi apa dalam kehidupan kita? Amin. Otomatis segala apa rancangan-rancangan yang besar itu buyar semua. Amin. Karena sudah dihalangi oleh gerutu, oleh apa lagi? Persungut-persungutan itu, Bapak Ibu Saudara kekasih. Sehingga segala apa yang menjadi planning kita, rencana kita itu buyar semua. Amin. Iblis yang menang. Amin. Jadi di sini mari kita belajar dari bangsa Israel bagaimana Tuhan merindukan mereka agar mereka itu semua boleh masuk di tanah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan. Tetapi hanya 2 orang yang bisa masuk, yaitu Kaleb dan Yosua, karena hanya mereka yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Di sini dikatakan
Kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Puji nama Tuhan. Orang kalau dengan sepenuh hati, Bapak Ibu serang kekasih di dalam mengikuti Tuhan, segala tantangan, rintangan apapun itu dia tidak hiraukan. Karena dia percaya pasti ada Tuhan yang memberkati dan menolong. Amin. Tetapi kalau orang yang tidak dengan sepenuh hati, baru melihat rintangan, tantangan sedikit saja, pasti yang ada adalah menggerutu, yang ada adalah apa? Persungutan, yang ada adalah apa? Ngedumel, yang ada lagi apa? Orang mana bilang bafeto. Amin. Sehingga Tuhan murka, membuat Tuhan marah besar. Amin. Sehingga apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan sebagai orang percaya pada waktu itu, zaman Israel, saudara, bangsa Israel itu tidak mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Hanya dua keluarga, yaitu Yosua dan Kaleb. Jadi di sini mari Bapak Ibu sedang kekasih, kita boleh belajar dari kehidupan umat pilihan bangsa Israel. Sebenarnya ada kesalahan-kesalahan yang kalau mau dipikir itu biasa ya. Kalau menggerutu kan itu biasa ya. Tetapi itu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Amin. Hal-hal yang sangat membuat Tuhan murka. Amin. Kalau Tuhan murka, Bapak Ibu sudah berarti marah besar. Marilah Bapak Ibu sedang kekasih dalam kehidupan kita, kita mau bangun kehidupan kita ini dengan hati yang penuh dengan ketulusan di hadapan Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan keikhlasan di hadapan Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan kemurnian di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga segala persungutan, segala apa lagi yang Tuhan tidak inginkan tidak akan keluar dari mulut kita. Yang ada adalah segala pujian. Amin. Segala apa lagi, segala hormat, segala apa lagi, segala ucapan syukur. Hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan itu tidak keluar dari mulut kita. Yang keluar itu apa? Berkat. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Sehingga apa? Segala berkat-berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita itu kita boleh nikmati. Karena kita layak untuk itu. Amin. Kalau orang pembafeto atau orang suka menggerutu, orang suka mengeluh, amin, ada apa-apa pengeluhan, mana Tuhan mau berkati? Amin. Tidak mungkinlah orang seperti itu Tuhan mau berkati. Yang ada membuat Tuhan apa? Murka. Amin. Kalau murka masuk, kalau Tuhan muntahkan, amin. Kalau Tuhan jijik, iya toh. Tapi marilah Bapak Ibu sedang kekasih di dalam kehidupan kita, kita mau belajar tentang umat pilihan Israel, kesalahan-kesalahan mereka. Amin. Jangan kita cuma belajar kesalahan mereka, kita belajar juga kebenaran-kebenaran yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Amin. Umat Israel ini adalah teladan dan contoh yang boleh kita ikuti dalam kehidupan kita hari-hari, dan terlebih dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh maha dahsyat dan ajaib. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh di dalam kehidupannya. Semua dia jalani dengan sukacita. Semua dia jalani dengan kegembiraan, dengan sepenuh hati. Amin. Sehingga segala berkat-berkat Tuhan itu dia nikmati, dia yang terima. Amin. Marilah Bapak Ibu sedang kekasih dalam kehidupan kita, kita boleh belajar dari kehidupan umat Israel. Yang boleh masuk di dalam Kanaan yang dijanjikan Tuhan adalah orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi marilah kita dalam kehidupan kita ini, kita bulatkan hati kita, kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan, kita boleh nikmati dalam kehidupan kita, itu tanah Kanaan. Bapak Ibu sedang kekasih, berbicara ke tanah Kanaan, berupa semua impian dan harapan kita itu akan terwujud. Amin. Asalkan kita memenuhi standarnya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk malam hari yang indah ini Bapa, untuk firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Bapa, kami dalam kehidupan ini kami tidak bersungut dan tidak menggerutu dalam kehidupan kami, tetapi setiap hari Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam mulut kami ada selalu pujian dan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.